Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Solihah. Hari ini kita akan belajar IPS tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? Negara mana saja yang tergabung? Kita akan belajar di sini. Solihah, siap belajar? Harus tetap semangat ya belajarnya. Baik, kita mulai belajar hari ini dengan ASEAN. ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sering disebut juga dengan Perbara, yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, karena anggotanya merupakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ini diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Adapun perwakilannya sudah disebutkan Ustazah dalam slide ini. Silahkan dibaca ya, solihah. Selanjutnya, isi dari Deklarasi Bangkok itu ada yang pertama, mendirikan perhimpunan di kawasan Asia Tenggara yang disebut ASEAN. Yang kedua, merumuskan tujuan didirikannya ASEAN. Ada 7 tujuan dalam mendirikan ASEAN. Bisa dipelajari dan dibaca ya solihah, sudah dituliskan Ustazah dalam slide ini. Setelah 5 negara yang sudah bergabung di ASEAN, ternyata ada penambahan anggota ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam, diikuti oleh Vietnam. Setelah itu, ada Laos dan Myanmar yang bergabung. Yang terakhir adalah Kamboja. Nah, kenapa sih kok ada ASEAN? Ini dia jawabannya. Latar belakang berdirinya ASEAN. Yang pertama, karena di kawasan Asia Tenggara, negara-negaranya mempunyai persamaan letak geografis. Seluruh negara-negara di Asia Tenggara terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Masih ingat benua apa ya? Samudra apa ya? Ya, betul. Benua Asia dan benua Australia, dan di antara 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi, berdasarkan letak geografis, negara-negara Asia Tenggara merupakan satu wilayah. Yang kedua, karena persamaan dasar kebudayaan. Negara Asia Tenggara mempunyai dasar kebudayaan, bahasa, kehidupan, dan pergaulan yang hampir sama, karena mereka merupakan pewaris rumpun Melayu Austronesia. Yang ketiga, yaitu persamaan nasib. Ternyata negara-negara Asia Tenggara itu sama-sama dijajah oleh bangsa Barat, kecuali negara Thailand. Sehingga itulah yang menumbuhkan rasa setia kawan di antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara.
Yang keempat, yaitu persamaan kepentingan. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki kepentingan bersama, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan stabilitas politik. Contohnya saja, kepentingan atas daerah perairan laut, terutama Selat Malaka dan Selat Sunda, yang merupakan pintu gerbang dan menjadi jalan utama bagi lalu lintas serta perdagangan dunia. Jadi, negara-negara kawasan Asia Tenggara ini sama-sama memakai kedua selat ini untuk melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi, di bidang transportasi. Nah, itu tadi beberapa yang bisa Ustazah jelaskan tentang ASEAN. Masih banyak lagi yang harus kita pelajari tentang negara ASEAN. Tentang letak geografisnya, budayanya, berbagai hal akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi, selamat membaca, selamat belajar, dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.